Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Kedikasari, NIM 19051214096 dari kelas Sistem Informasi 19B. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Apa itu jaringan komputer? Secara sederhana, pengertian dari jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lainnya. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Jaringan komputer adalah komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan klien. Yang kedua, metode komunikasi antar komputer dengan model peer-to-peer atau client server. Ketiga, server hanya melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur sistem. Jaringan terdistribusi yaitu 1. Komputer yang terhubung terdiri dari host komputer utama dan terminal-terminal komputer yang terhubung dengan komputer host. 2. Metode komunikasi antar komputer tersentralisasi, terpusat pada komputer utama atau host. Ketiga, host melayani beberapa terminal dan melakukan proses berdasarkan input dari terminal. Data center. Data center merupakan fasilitas yang terdiri dari jaringan komputer dan penyimpanan yang digunakan oleh bisnis atau organisasi lain untuk mengatur, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan data dalam jumlah yang besar. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan jangkauan geografis. Yang pertama, PAN, Personal Area Network. Jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer perangkat, termasuk telepon dan asisten pribadi digital, dekat dengan dari satu orang. Jangkauannya 10 meter sampai 50 meter. Yang kedua, LAN, Local Area Network. Jaringan komputer untuk area yang tidak begitu luas, tapi lebih luas dari PAN. Jangkauan teoretisnya 10-15 km, jangkauan umumnya 100 meter. Contohnya, jaringan yang terdapat di sekolah-sekolah yang menghubungkan komputer milik siswa dan komputer milik guru. Yang ketiga adalah MAN, Metropolitan Area Network. MAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jenis jaringan komputer LAN, dan MAN adalah kumpulan dari LAN. Jangkauan teoretisnya adalah 15-50 km. Contohnya seperti jaringan Depdiknas antar kota atau wilayah dan juga jaringan mal-mal modern yang saling berhubungan antar kota. Yang keempat adalah WAN, Wide Area Network. Jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Jangkauannya lebih dari 100 km. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama adalah Internet. Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani pengguna di seluruh dunia. Internet bisa diakses oleh publik. Yang kedua adalah intranet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama adalah ad hoc. Jaringan ad hoc adalah salah satu jenis jaringan komputer berbasis wireless yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bisa saling berkomunikasi. Namun, pada prakteknya, jaringan ad hoc sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat seperti laptop untuk memindahkan data.
Yang kedua adalah infrastruktur. Suatu jaringan infrastruktur menggunakan suatu piranti Wi-Fi yang disebut access point sebagai suatu bridge antara piranti wireless atau jaringan kabel standar. Suatu access point yang berisi transceiver wireless compliant adalah suatu unit yang menghubungkan ke jaringan Ethernet atau jaringan kabel lain oleh suatu kabel. Topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi bus. Kelebihannya, kabel irit, biaya irit, mudah diaplikasikan, sederhana, penambahan atau pengembangan mudah. Kekurangannya, troubleshootnya susah jika lalu lintas padat, pengiriman lambat, butuh refilter jika kabel jauh, jika backbone atau jalur utama mengalami gangguan, maka jaringan mengalami gangguan. Yang kedua adalah topologi ring. Kelebihannya, hemat kabel, paket data mengalir dalam satu arah sehingga collision dapat dihindarkan. Instalasi mudah, pendeteksi kesalahan mudah, jarang terjadi collision. Kekurangannya, backup kesalahan, pengembangan jaringan lebih kaku. Apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang ketiga adalah topologi star. Kelebihannya, mudah dikembangkan, mudah mendeteksi kesalahan, fleksibel, apabila salah satu mati tidak mempengaruhi yang lain. Kekurangannya, boros kabel, switch rusak, jaringan rusak, lalu lintas padat, jaringan melambat, biaya tinggi, jumlah klien terbatas dengan jumlah port. Yang keempat adalah topologi mesh. Kelebihannya, jarang terjadi collision, keamanan baik, pengiriman cepat. Kekurangannya, boros kabel, biaya mahal, instalasi jaringan sulit, butuh space yang luas. Yang kelima adalah topologi tree. Topologi ini adalah penggabungan antara topologi bus dan star. Kelebihannya adalah mudah mendeteksi kesalahan, mudah melakukan perubahan jaringan. Kekurangannya adalah butuh banyak kabel, perawatan susah, biaya mahal, banyak konsentrator. Pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama, jaringan berkabel. Wireless network adalah jaringan komputer yang menjadikan kabel sebagai media pengiriman paket data. Biasanya kabel skala kecil sampai menengah menggunakan kabel setembaga. Adapun untuk skala besar, jenis kabel yang sering digunakan adalah fiber optik atau short optik. Yang kedua, jaringan nirkabel. Jaringan yang menggunakan wireless menjadikan gelombang radio atau cahaya infrared atau laser. Frekuensi yang banyak digunakan saat ini adalah 2,4 GHz dan 5,8 GHz, sedangkan infrared biasanya hanya point-to-point dengan jarak yang sangat dekat. Jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. 1. Unicast. Unicast adalah metode pengiriman pada IP versi 4 yang konsepnya adalah point-to-point atau one-to-one. Jadi, paket yang dikirim hanya akan diterima oleh satu host. Yang kedua, multicast. Multicast adalah metode pengiriman pada IP versi 4 yang memiliki konsep one-to-many. Yang ketiga adalah broadcast. Broadcast adalah salah satu metode pengiriman di IP versi 4 yang memiliki konsep one-to-everyone, merupakan alamat IP versi 4 yang didesain agar diproses oleh semua host dalam jaringan yang sama.